Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pembimbing, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran PBL dengan Flipped Classroom dalam peningkatan hasil dan motivasi belajar siswa materi laju reaksi. Perkenalkan, nama saya Yani Kartini Situmorang dengan NIM 41933331006. Adapun topik pembahasan saya yang saya ambil pada penelitian saya ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Langsung saja, pada penelitian ini dilatar belakangi pada yang pertama, kesesuaian model pembelajaran kimia bagi siswa SMA yang masih kurang, sehingga diangkat model pembelajaran PBL melalui Flipped Classroom yang dapat meningkatkan hasil dan motivasi belajar siswa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Made Delina Rusnawati tahun 2020, bahwa terdapat hasil belajar yang lebih tinggi antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran Flipped Classroom dengan siswa yang tanpa menggunakan model pembelajaran Flipped Classroom. Yang kedua, kesulitan siswa SMA dalam pembelajaran kimia pada materi laju reaksi. Yang ketiga, kurangnya cara dan model pembelajaran yang efektif pada guru, di mana guru masih lebih dominan menggunakan model pembelajaran konvensional. Yang keempat, mata pelajaran laju reaksi sering dianggap sebagai materi pembelajaran yang sulit karena berupa fakta, teori, rumus, serta laju yang mempengaruhi reaksi dalam sistem pembelajaran yang diterapkan. Yang kelima, kurangnya motivasi belajar siswa dalam mencapai keberhasilan belajar kimia SMA. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Inayah dan kawan-kawan, pada 2013 dalam penelitiannya yang mengatakan ada pengaruh langsung positif antara motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar, di mana siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan cenderung memiliki prestasi belajar yang tinggi pula, sedangkan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah cenderung memiliki prestasi belajar yang lebih rendah. Yang keenam, proses pembelajaran siswa kurang didorong untuk lebih aktif, kreatif, bertanggung jawab, serta berpikir kritis, sehingga dikembangkannya model pembelajaran PBL melalui Flipped Classroom. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratnyana dan kawan-kawan pada tahun 2013, di mana model pembelajaran PBL dengan metode pembelajaran Flipped Classroom, bahwa PBL mampu melibatkan siswa secara keseluruhan dalam proses pembelajaran sehingga membantu siswa untuk lebih berpikir aktif, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan untuk menemukan cara pemecahan masalah sehingga mendapatkan hasil yang lebih optimal dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Adapun rumusan masalah yang diambil pada proposal penelitian ini yang pertama, bagaimana tingkat hasil belajar siswa terhadap model pembelajaran PBL melalui Flipped Classroom dengan tidak menggunakan model pembelajaran PBL Flipped Classroom pada materi laju reaksi. Yang kedua, apakah ada perbedaan motivasi belajar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran PBL melalui Flipped Classroom dengan tidak menggunakan model pembelajaran PBL melalui Flipped Classroom pada materi laju reaksi? Adapun batasan masalah dalam penelitian yang pertama, model pembelajaran yang digunakan pada penelitian yaitu dengan menggunakan model pembelajaran PBL melalui Flipped Classroom. Yang kedua, aspek kognitif yang diukur adalah hasil belajar siswa yang meliputi ranah kognitif berdasarkan taksonomi Bloom, yaitu pengetahuan atau C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisis C4. Sedangkan aspek psikomotorik dilihat dari motivasi belajar siswa. Yang ketiga, pokok bahasan yang digunakan dalam pembelajaran kimia pada penelitian ini yaitu laju reaksi di kelas 11 SMA semester ganjil. Adapun tujuan penelitian yang pertama,
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat hasil belajar siswa terhadap model pembelajaran PBL melalui Flipped Classroom dengan tidak menggunakan model pembelajaran Flipped Classroom pada materi lajurasi. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada perbedaan motivasi belajar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran PBL melalui Flipped Classroom dengan tidak menggunakan model pembelajaran PBL melalui Flipped Classroom pada materi lajurasi. Adapun manfaat penelitian yang diambil dari penelitian ini, yang pertama bagi guru, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan terhadap model pembelajaran Flipped Classroom dalam mewujudkan proses pembelajaran yang lebih efektif dalam peningkatan kemampuan terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Yang kedua, bagi siswa, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu model pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran serta dapat meningkatkan pola pikir dan tanggung jawab sebagai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menambah referensi terkait model pembelajaran berbasis teknologi yang digunakan sekolah, sehingga diharapkan mampu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah sehingga terpercaya tujuan pembelajarannya. Serta yang keempat, bagi peneliti selanjutnya, yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan model pembelajaran Flipped Classroom yang dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa terhadap sikap dan hasil belajar. Adapun definisi operasional yang pertama problem-based learning, di mana problem-based learning atau PBL adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para pendidik lebih belajar, lebih berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah dalam memperoleh pengetahuan. Yang kedua, Flipped Classroom, di mana Flipped Classroom ini adalah kelas terbalik yang merupakan strategi institusional dan jenis pembelajaran campuran yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan pembelajaran siswa dengan meminta siswa menyelesaikan bacaan di rumah dan mengerjakan permasalahan langsung di dalam kelas. Yang ketiga, motivasi belajar, di mana motivasi belajar ini adalah keseluruhan daya penggerak baik dalam diri maupun dalam luar siswa, di mana dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Yang keempat, hasil belajar, di mana hasil belajar adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah mereka menerima pengalaman dalam belajarnya. Dengan kemampuan tersebut dapat mencakup seperti pada aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek psikomotorik. Adapun kajian teori yang saya bahas di bab 2, yang pertama hakikat belajar, di mana belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur fundamental dalam menyelenggarakan jenis dan jenjang pendidikan. Hal ini berarti keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada keberhasilan proses belajar siswa di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, hasil belajar, di mana hasil belajar yaitu kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Belajar dan mengajar sebagai salah satu proses yang mengandung 3 unsur yang dapat dibedakan, yakni tujuan pengajaran atau instruksional, pengalaman atau proses, serta belajar mengajar dan hasil belajar. Hasil belajar yaitu komponen-komponen kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Yang ketiga, motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan satu di antara faktor internal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Fungsi motivasi belajar menurut Sardiman yaitu yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat,
di mana motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak sebagai setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah yang akan dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, di mana menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Yang keempat, Problem Based Learning atau PBL, di mana PBL merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi, di mana pembelajaran ini membantu siswa untuk memperoleh informasi yang sudah jadi dan bernanya dalam menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitar. Yang keempat, Flipped Classroom. Flipped Classroom adalah salah satu model atau metode belajar yang dapat meminimalkan proses pengajaran yang dilakukan guru karena dalam proses belajarnya siswa mempelajari materi pembelajaran terlebih dahulu di rumah. Sedangkan pada kegiatan proses belajar mengajar di kelas hanya berupa pengajaran tugas serta berdiskusi tentang materi atau masalah yang belum dipahami saat belajar di dalam rumah. Adapun konsep pembelajaran flipped classroom, yaitu model pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan pembelajaran konvensional yang dilakukan di rumah, sedangkan pekerjaan atau tugas-tugas di rumah dalam pembelajaran konvensional dilakukan di dalam kelas pada saat berdiskusi di dalam kelas berlangsung. Adapun kajian teori pada penelitian ini, langkah-langkah pembelajaran flipped classroom di mana siswa terlebih dahulu menonton video pembelajaran di dalam rumah, kemudian datang ke kelas untuk melakukan kegiatan dan mengerjakan tugas yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian menerapkan kemampuan siswa dalam proyek atau simulasi di dalam kelas. Di sini maksudnya menerapkan kemampuan siswa terhadap proses sistem pembelajaran di mana dalam mengerjakan soal-soal latihan. Kemudian mengukur pemahaman siswa yang dilakukan di saat kelas atau di akhir bab materi pengajaran. Keunggulan model pembelajaran flipped classroom. Yang pertama, siswa dapat mengerjakan tugas mereka dengan didampingi oleh gurunya. Yang kedua, sebelum lanjut ke materi berikutnya, guru dapat memastikan bahwa setiap siswa telah memahami konsep-konsep atau materi yang harus dikuasai. Yang ketiga, motivasi belajar siswa meningkatkan dalam berkolaborasi, di mana mengemukakan pendapat dan mengerjakan tugas-tugas bersama dengan teman-temannya. Yang keempat, siswa dapat mempelajari kembali atau belajar secara mandiri apabila tidak dapat hadir di kelas, sedangkan guru dapat lebih leluasa meninjau dan mengupdate rencana pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kelima, komunikasi antara guru dan siswa dapat terjalin dengan baik. Adapun kerangka berpikir yang dilakukan pada penelitian yang pertama, populasi, kemudian ke sampel, kemudian dilakukannya dengan pretest, kemudian pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, di kelas eksperimen digunakannya model pembelajaran problem-based learning melalui flipped classroom, kemudian di kelas kontrol melalui PBL tanpa menggunakan flipped classroom. Kemudian pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukannya post-test. Kemudian disebarkannya angket motivasi belajar, kemudian analisis data sehingga penarikan kesimpulan. Adapun hipotesis penelitian yang dilakukan pada penelitian, yaitu HA, adanya pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan siswa terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada materi laju reaksi dengan model pembelajaran PBL melalui flipped classroom. Serta HO, di mana tidak adanya pengaruh yang signifikan antara peningkatan kemampuan siswa terhadap motivasi dan hasil belajar pada materi laju reaksi dengan model pembelajaran PBL melalui flipped classroom. Adapun lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan pada penelitian ini,
Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tigalingga yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Laubakot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Dan waktu penelitian yang dilaksanakan pada penelitian ini dilaksanakan pada kelas 11 tahun pelajaran 2022-2023 pada semester ganjil, serta pelaksanaannya dimulai pada bulan September hingga bulan November. Adapun populasi dan sampel pada penelitian yang dilakukan, di mana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Tigalingga pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 dengan kurikulum 2013 pada materi ajar lazurasi, serta sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 2 kelas, di mana pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purpose sampling sederhana dari seluruh siswa kelas 11, di mana kelas pertama dijadikan kelas eksperimen yang dibelajarkan dengan model pembelajaran PBL menggunakan model pembelajaran flipped classroom, dan kelas kedua dijadikan kelas kontrol yang akan dibelajarkan dengan model pembelajaran problem-based learning menggunakan, namun tidak menggunakan model pembelajaran flipped classroom. Adapun desain dan variabel yang digunakan pada penelitian ini, di mana di dalam penelitian terdapat pretest atau sebelum yang dilakukannya perlakuan, sehingga hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat di mana Q1 dikali Q2, di mana Q1 merupakan nilai pretest atau sebelum dilakukannya perlakuan, serta Q2 merupakan nilai pretest post-test atau setelah dilakukannya perlakuan. Serta variabel pada penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama variabel bebas, yaitu model pembelajaran PBL melalui flipped classroom. Yang kedua variabel tarikat, yaitu hasil belajar dan motivasi belajar kimia siswa. Yang ketiga variabel kontrol, yaitu guru yang mengajar, kurikulum yang digunakan, bahan ajar yang digunakan, serta soal pretest dan post-test yang digunakan. Adapun instrumen penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yang menggunakan instrumen tes dan angket. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yang pertama observasi, di mana observasi ini merupakan cara yang dilakukan dengan mengandalkan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan, di mana observasi dilakukan dengan cara mengamati aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua, tes, yaitu yang dilakukan uji homogenitas atau diberikan sebelum penilaian dilakukan. Yang kedua, uji hipotesis, di mana pretest dilakukan sebelum penelitian dimulai. Hasil dari pretest digunakan sebagai nilai pretest, dan soal yang diberikan merupakan soal pada materi kimia lazurasi. Kemudian post-test dilakukan setelah penelitian, dan selesai dilakukan, maka dilakukannya post-test. Adapun prosedur penelitian yang digunakan pada bab 3 metodologi penelitian pada penelitian ini, yang pertama populasi, kemudian masuk dengan sampel sehingga dilakukannya pretest terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana kelas eksperimen digunakannya model pembelajaran problem-based learning melalui flipped classroom, dan kelas kontrol dilakukannya model pembelajaran PBL tanpa menggunakan flipped classroom, di mana kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukannya post-test, kemudian disebarkan dengan angket motivasi belajar, kemudian dilakukan dengan analisis data sehingga penarikan kesimpulan. Adapun analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis data yang pertama uji normalitas, di mana uji normalitas ini adalah untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji homogenitas, di mana uji homogenitas ini adalah untuk mengetahui tingkat kehomogenan atau kesamaan suatu data. Yang ketiga, uji endgame, di mana uji ini digunakan untuk mengukur besar pemahaman siswa, di mana rumus dari uji endgame ini adalah skor post-test dikurang dengan skor pretest per skor
ideal dikurang dengan skor pretest. Baiklah, demikian persentase yang saya lakukan terhadap proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih.